Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam, kelas 4, sekolah dasar. Nah, anak-anakku semua, sebelum kalian mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu sebagai berikut. Termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Perambatannya membutuhkan medium. Dapat dipantulkan. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu tala. Alat-alat musik seperti gamelan, suling, biola, dan trompet. Serta benda-benda lain seperti drum dan beduk yang dipukul. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz, atau disingkat menjadi Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik. Adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 25 sampai 20 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Perambatan bunyi. Ketika ada trompet ditiup dan gitar dipetik, kita akan mendengar kedua bunyi tersebut secara bersamaan. Bunyi trompet dan gitar tersebut merambat melalui medium udara. Udara merupakan medium yang sering dilalui oleh gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan partikel zat padat dan cair lebih rapat daripada susunan partikel udara. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi adalah suhu medium. Semakin besar atau meningkat suhu medium, maka cepat rambat bunyi akan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat suhu medium meningkat, molekul-molekul medium akan bergerak lebih cepat. Gerakan tersebut akan menimbulkan tumpukan antar partikel medium yang frekuensinya semakin besar. Dengan meningkatnya frekuensi tumbukan ini, energi akan berpindah dalam waktu singkat,
sehingga cepat rambat bunyi akan semakin cepat. Pemantulan bunyi. Bunyi merupakan satu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi pantul. Bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah seorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak, seperti karpet, busa karpet, dan gabus. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Jenis bunyi yang lain. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi yang lain. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. Desah adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur. Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. Warna bunyi atau timbre adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda. Resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Berikut ini adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20-20 getaran per detik atau hertz. Fungsi telinga. Alat pendengaran, alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga luar, daun telinga. Tersusun dari tulang rawan, daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Liang telinga atau saluran pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Telinga tengah.
Gendang telinga atau membran timpani berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan menusukkannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan gendang telinga. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saluran epiphasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Cara kerja telinga. 1. Getaran dari sumber bunyi. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, demikianlah cara kerja telinga. Kelainan pada telinga. Telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun terserang penyakit. Misalnya tuli dan congek. Tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Sedangkan congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat dan bersih. Cara merawat telinga. Anak-anakku semua, apakah kalian sudah sering membersihkan telinga? Jika kalian membersihkan telinga, mintalah tolong kepada orang tua kalian. Kebersihan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Ingat ya anak-anak, jangan mengorek-ngorek telinga. Jika kalian tidak bisa membersihkan telinga, mintalah bantuan kepada orang tua kalian. Nah, anak-anakku semua, saatnya mengerjakan tugas. Jika kalian sudah paham dengan materi yang ibu guru berikan, silakan kalian kerjakan tugasnya. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang menyimak video pembelajaran Bu Guru. Nah, anak-anakku semua, tugasnya adalah tulislah 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Apa yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Jelaskan. Jelaskan proses terjadinya bunyi. Buat peta pikiran tentang indera pendengaran. Nah, indera pendengaran yang kalian buat adalah peta pikiran sesuai contoh gambar yang ibu guru berikan.
Mintalah bantuan kedua orang tua kalian untuk membimbing kalian mendengarkan video pembelajaran Bu Guru. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.